Halo, what's up guys? Berjumpa lagi dengan channel saya. Di sini nanti kita ada rencana kerjaan kulkas ya, kulkas 2 pintu merek LG. Informasinya dari user, dia kerusakannya itu mati total ya mesinnya. Mesin katanya mati total, tapi lampu dalamnya katanya hidup, merek LG 2 pintu ya. Oke, di sini ada kita kerjaan kulkas 2 pintu ya, kulkas 2 pintu LG ya, LG inverter ya. Jadi sebelum kita praktek langsung pengerjaannya kita uraikan dulu nanti penanganannya ya, step by step ya. Jadi nanti teman-teman pemula bagi yang belum pernah mengerjakannya nanti, jadi biar lebih singkat ya, biar lebih ringkas. Apa aja yang perlu kita cek sebelum kita ponis apa yang rusak ya, karena posisi mesinnya sekarang tuh tidak hidup, kipas dalamnya, lampunya hidup normal ya. Jadi masalahnya kulkas itu kompresornya itu nggak nyala. Jadi dalam kita menangani kulkas inverter ya, pasti cara kerjanya beda sama kulkas yang manual biasa ya. Kalau yang manual sistem timer ya, dia cara mengeceknya kita berbeda. Kalau untuk yang inverter ya, ini merek LG. Supaya nanti teman-teman pemula lebih ringkas ngeceknya ya. Yang pertama nanti kita coba hidupkan mesinnya. Kita hidupkan kulkas ya. Sembari nanti kita pasang tang ampere di coknya ya, jadi kita bisa kontrol nanti berapa ampernya ya, start pertama ya. Tapi biasanya kalau dia inverter merek LG ya, dia itu cenderung kalaupun mesinnya bermasalah JIM ya, dia tuh nanti ampernya terukur itu 0,5 maksimum atau 0,9 aja lah. Nah, jadi kita nggak bisa memponis itu dia ampernya melonjak ya, melonjak ampernya dia JIM. Kalau dia kulkas biasa, bukan inverter ya, dia biasanya itu kalau kita kita ukur ampernya, dia akan melonjak tegangannya ya, ampernya. Biasanya mungkin kalau ampernya 0,8 ya, kalau 2 pintu biasanya dia tuh kalau macet kompresor biasanya melonjak tegangannya itu ke 2, sekian ampere ya, atau 3 ampere, ada yang 5 ampere. Tapi kalau kulkas inverter dia mesinnya itu kita untuk ngeceknya pakai tang ampere ya, itu sulit. Karena memang dia itu nggak mau start kompresor itu, dia langsung kedap-kedip di PCB-nya, di modulnya. Jadi kita nggak bisa mempatokkan tang ampere untuk mengecek mesin kulkas itu memang JIM atau enggak. Hanya saja kita nanti akan tes dan kita akan lihat nanti di modulnya itu kedipannya berapa kali. Karena kalau LG biasanya dia itu di PCB modulnya itu biasanya tertera 2 LED ya, ada LED 1, LED 2. Biasanya yang kalau dia menandai errornya nanti kita baca dari jumlah kedipan lampu modulnya itu ya. Nah, jadi biasanya kalau dia kulkas LG inverter, di pintunya itu sudah disediakan di situ ya kode errornya ya, kedip 1 kali apa, kedip 2 kali apa, kedip 3 kali apa, kedip 4 kali dan seterusnya. Jadi kita lebih gampang menganalisisnya ya, di bagian apa kerusakannya. Jadi kulkas itu dia kerusakannya setelah dicek-cek ya, dia itu kedip 6 kali. Lampu LED di PCB-nya itu kedip 6 kali. Jadi setelah dicok sekian lama ya, 10 menit, dia baru mulai PCB-nya itu mengeluarkan kedipan ya. Dia berkedip di LED satunya itu 6 kali. Jadi itu menandakan bahwasanya mesin kompresor itu ada bermasalah. Istilahnya itu kalau dia dalam kode kedipan, dia itu ada terdeteksi di situ, di kompresornya itu tegangan tinggi. Jadi di area kompresor itu ada terdeteksi area tegangan tinggi. Jadi biasanya kalau kode kedipan 6 kali, untuk lebih gampangnya kita memastikan itu PCB-nya yang rusak ataupun dia mesinnya yang rusak, kita biasanya gunakan satu metode aja ya. Kita coba nanti soket dari kompresornya itu ya, kita lepas. Jadi kabel yang dari PCB ke kompresor itu nanti kita copot, kita lepas ya. Nanti saya tunjukkan di video juga. Baru nanti kita cok lagi kulkasnya. Kita tunggu nanti beberapa saat. Setelah kita cok, setelah dilepas beban kompresor, nanti kita perhatikan di modulnya apakah masih mengeluarkan kedipan 6 kali ya. Biasanya kalau dia dibuka bebannya ke kompresor, dia kedipannya 6 kali nggak lagi keluar, biasanya kerusakannya itu memang di mesin. Tetapi kalau setelah kita buka kabel yang ke mesinnya juga tetap berkedip 6 kali, biasanya PCB-nya yang rusak. Jadi kita lebih gampang memponisnya kerusakan di mesin atau di modulnya gitu. Jadi kalau nanti teman-teman mau mempercepat ya mesin hidup, karena di inverter, kalau kulkas inverter merek LG biasanya itu nggak langsung mesinnya itu tegangannya ke mesin itu langsung oper ya. Kita nunggu
5 kadang 10 menit dia baru modulnya itu memerintahkan mesin hidup. Jadi kalau kulkas inverter, begitu kita cok kulkasnya, dia mesinnya nggak langsung start, dia nunggu jeda dulu 5-10 menit baru nanti mesinnya hidup. Jadi setelah 5 menit itu nanti barulah kita tahu ada kedipan lampunya di modul itu berapa kali. Nggak langsung begitu kita cok langsung berkedip lampunya ya, karena kalau inverter ada sistem proteksi pakai sensor. Jadi yang perlu kita cek di situ caranya untuk memastikan dia mesinnya yang jam atau PCB-nya yang rusak. Seperti tadi, kalau dia lampunya berkedip 6 kali, coba kita open atau kita buka kabelnya yang ke kompresor. Yang dari kompresor itu ada overload, di situ ada soket yang ke mesin, di situ kita cabut, lalu kita coba hidupkan kembali mesinnya ya, kulkasnya ya. Lalu kita perhatikan di PCB-nya apakah masih ada berkedip. Biasanya kalau LG kalau dia memang mesinnya yang rusak, timbul kedipan 6 kali, biasanya itu kalau dicabut bebannya ke kompresor, biasanya itu PCB-nya nggak mengeluarkan kedipan. Itulah tandanya kalau memang bermasalah itu mesinnya, bukan PCB. Tapi kalau PCB-nya bermasalah, biasanya kalau di open bebannya ke kompresor, dicok, tunggu beberapa saat dia berkedip lagi, berarti PCB-nya rusak. Seperti itu aja sih kalau untuk mendeteksi kulkas LG inverter 2 pintu ya. Jadi kita nggak muter-muter ngecek sana sini, jadi kita memakan waktu lama. Biasanya pengalaman saya seperti itu aja untuk menangani kulkas LG berkedip 6 kali lampu LED-nya ya. Ataupun kulkas LG tidak dingin, mesinnya nggak nyala. Biasanya kalau dia kompresor hidup, biasanya mesinnya itu pun bisa kita pegang, dia bergetar. Tapi kalau udah cok lama 1 jam pun tak ada bergetar, berarti memang mesinnya itu KO. Dah dia minta pensiun gym. Jadi risikonya kalau dia kulkas 2 pintu inverter gitu, kemungkinan kebanyakan konsumen nggak mau diganti mesin karena mahal. Konsumen saya itu rata-rata dia minta diganti mesinnya pakai yang model biasa, dirombak pakai timer ya. Jadi kalau mau merombak jadi timer, sistem timer itu PCB-nya kita nggak pakai lagi. Biasanya saya mengerjakan seperti itu supaya lebih singkat. Sebenarnya bisa dimodifikasi di bagian PCB ya, tapi resikonya sering kinerjanya nanti kurang maksimum. Saya pun tahu caranya untuk membuat PCB-nya yang lama itu bisa dirubah jadi 220 volt ya, tegangannya ke kompresor. Tapi dari beberapa sering pengalaman udah saya alami, sering komplit. Ada yang bermasalah nanti mungkin di PCB-nya cepat. Jadi biasanya saya kalau rombak ganti mesin LG inverter ya, rata-rata itu konsumen mintanya diganti pakai mesin biasa yang 220 volt. Jadi nanti kalau kita rombak ke model manual sistem timer, kita di situ hanya membutuhkan timer, udah cukup. Seperti kipas, heater di dalam, itu nggak perlu kita ganti karena dia heaternya pakai 220 volt, kipasnya juga pen dalam menggunakan 220 volt. Yang di situ yang perlu kita ganti nanti cuman defrost bimetal. Karena kalau inverter punya dia tuh defrostnya itu sensornya dia kecil gini bulat, ya seperti pensil. Jadi kalau kita merombak nanti ke sistem manual timer itu nanti kita ganti defrostnya menggunakan defrost model kulkas 2 pintu biasa. Oke, langsung aja kita. Ya, moving maker ya yang low watt ini, inverter yang hemat listrik ya, inverter. Untuk dicok suka balik deh gitu. Masih sering balik listrik kalau dicok gitu ya. Coba kita tes. Berarti lampu dalamnya udah lama mati ya. Iya.
sendok awak sama sendok kakak ya. 3. Sendok kakak udah habis sama awak. Garpu pun udah ada. Oke teman-teman, jadi seperti itulah videonya setelah tadi saya lakukan pengecekan ya. Di bagian mesin setelah dicok dia memang ternyata di situ informasi dari user ya, katanya sering listriknya balik ya. Jadi itulah mungkin awal mula penyebab kulkasnya itu mesinnya jadi jim ya. Jadi itu awal mulanya listriknya sering balik katanya karena ampernya kurang ya. Kurang daya ya. Jadi itulah yang membuat terakhirnya mesinnya jadi jim. Jadi setelah tadi dilakukan pengecekan ya, dia mesinnya memang gak nyala. Dan di PCB-nya itu setelah saya bongkar ya, dia tuh berkedip 6 kali lampunya ya. Jadi kalau dia berkedip 6 kali berarti ada terdeteksi tekanan yang tidak normal di daerah arus yang menuju kompresor ya. Jadi setelah tadi udah saya cek, sudah saya coba juga ya trik biasanya. Saya pernah juga beberapa melakukan sistem pukul ya, pukul mesin. Jadi mesinnya itu sebelum kita cok, kita cabut dulu kulkasnya ya, baru nanti kita pukul-pukul mesinnya pakai martil ya beberapa kali, atau digoyang-goyang ya, diguncang-guncang pun mesinnya juga bisa. Kadang-kadang dia itu mesin nggak mau start, itu kadang-kadang mau kompresornya di dalam itu macet. Nah jadi macet kompresornya, pistonnya di dalam itu, dengan kita memukul-mukulnya kadang-kadang kompresornya itu bisa lancar lagi ya, dan saat dihidupkan bisa normal kembali, bisa hidup ya. Tapi setelah tadi saya lakukan pemukulan hasilnya sama, berarti memang mesinnya itu udah parah dalamnya ya. Jadi mau tidak mau ya harus kita ganti mesin. Karena tadi udah saya tes juga open beban ya, jadi kabel dari PCB-nya yang ke kompresor itu udah saya copot, lalu saya cok ulang ya kulkasnya. Jadi setelah dicok ulang dia dibuka beban ke kompresor, dia PCB-nya itu udah nggak kedap-kedip. Jadi real peak memang mesinnya yang bermasalah, bukan PCB-nya yang bermasalah ya. Jadi next video nanti saya akan bikinkan tutorial untuk ganti mesin itu ya. Rencana mesin itu memang mau diganti nanti sistem timer ya, karena yang bersangkutan dia mau ganti mesin, kekurangan budget ya, beli mesin yang baru. Dan kalau dicari yang second tempat saya pun tidak ada yang jual ya. Jadi mau tidak mau saya nanti rencana mau ganti pakai mesin biasa ya, R134 yang bukan inverter ya. Nanti akan saya bikinkan videonya lagi untuk merombaknya ke sistem timer ya. Jadi nanti kabel yang dari PCB modulnya itu nanti kita ambil satu-satu untuk masukkan ke timer ya. Jadi nanti kita pakai timer saja untuk hidupkan kulkasnya ulang ya. Oke, next video lanjut, nanti saya akan bikin video yang terbaru ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula ya. Sekian dan terima kasih.